Saya hanya bicara sama Rico dan Maman, saya bilang bahwa kalau kita mau banyak lagi, kita harus menjadi juara lagi. Maka dari itu, kita akan punya teman-teman yang menjadi juara bersama itu akan banyak lagi seperti 2018. Andri, selamat kamu terpilih sebagai penjaga gawang Best of the Best Story of 95. Komentarnya? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memilih saya. Tapi sejujurnya sebenarnya masih ada beberapa yang lebih layak daripada saya. Termasuk sebenarnya ada kiper yang membawa juara tahun 2001, Mbeng Jen, atau legenda sepak bola kita, penjaga gawang juga, yaitu Mas Hendro Kartiko. Saya rasa dua orang itu lebih layak daripada saya. Nah, ini dalam polling yang melibatkan 1.116 responden, Mas Andri mengalahkan Hendro Kartiko, Roni Pasla, Benjen, Kamaruk, Roni Tri Prasnanto, Van der Veen, dan Galih Sudaryono. Menurut Mas Andri nih, siapa yang paling dari mereka yang punya pengaruh paling besar untuk Persija? Kalau kita bicara siapa yang paling berpengaruh untuk Persija, tentu kalau kita bicara juara ya Mbeng Jen. Tahun 2001 dia membawa juara. Dan kalau untuk bicara sepak bola Indonesia, ya Mas Hendro Kartiko karena legenda sepak bola kita. Oke, tahun ini menjadi tahun ke-13 Mas Andri berkarir di Persija. Seperti apa kamu melihat perjalanan karir di sini? Iya, tahun ke-13 dan sudah 13 tahun saya berada di sini. Naik turunnya Persija saya merasakan, dan juga naik turunnya prestasi saya juga ada di sini. Tentu kalau kita bicara Persija saat ini sangat luar biasa. Sudah mulai ada perkembangan yang signifikan, di mana kita lihat saja sudah mempunyai training ground sendiri, dan melihat aja ini indoor training ground itu luar biasa. Tapi kalau misalkan bicara dengan saya untuk pribadi, alhamdulillah saya sudah bisa membawa juara di tahun 2018 dan sudah mendapatkan 2 kali sebagai penjaga gawang terbaik di Liga Indonesia. Oke, kamu sudah merasakan dipimpin oleh 14 pelatih berbeda sejak awal karir 2010 bersama Rahmat Darmawan. Siapa dan momen apa yang paling kamu kenang? Tanpa mengurangi rasa hormat semua pelatih, Coach RD yang membawa saya ke sini, terus Coach Teko yang membawa juara 2018, Om Beni, Angelo, dan semua pelatih, 14 pelatih itu, semua punya kenangan tersendiri. 2018 itu pasti menjadi kenangan yang terbaik, membawa juara tim ini. Kalau bicara pelatih, mungkin yang terbaik yaitu yang saat ini ada, karena mengupgrade sepak bola kita. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat semua pelatih yang pernah ada di sini. Oke, musim lalu dengan menjadi musim dengan penampilan terbanyak Mas Andri di Liga 1 dengan total 34 penampilan, melewati rekor sebelumnya pada 2017 dengan 33 penampilan. Seperti apa Mas Andri melihat perjalanan musim lalu? Musim lalu musim yang luar biasa. Walaupun kita gagal menjadi juara, kita berada di runner up, tapi musim lalu itu memang menjadi catatan tersendiri untuk saya. 34 pertandingan, 15 clean sheet, itu rekor tersendiri buat saya. Apalagi kalau misalkan musim lalu menjadi juara, itu menjadi tahun yang sempurna untuk saya. Tetapi masih banyak target yang harus saya lewati dan harus saya pecahkan di tahun-tahun berikutnya. Oke, bermain di Persija syarat gengsi, tapi juga penuh tekanan. Sebagai kapten, bagaimana Mas Andri mengatasi hal ini? Iya, mengatasi hal ini adalah tentu saya juga sudah banyak belajar dari pendahulu saya. Seperti saya belajar dari Ismail Sofyan, saya belajar dari Bambang Pamungkas, bagaimana untuk mengatasi tekanan di tim besar seperti ini. Memang sulit, tapi
Dengan seiring berjalan waktu saya mendapat banyak pelajaran, saya akhirnya bisa menghandle, apalagi di sini banyak pemain-pemain muda, tentu saya harus bisa menjadi leader di dalam tim ini dengan banyak yang pemain muda. Dan saya juga berterima kasih kepada pemain senior yang lain seperti Maman Abdurrahman, Tony Sucipto, Rico Simanjuntak. Mereka juga mensupport saya, tentunya ditambah lagi sama pemain-pemain asing yang membantu saya di dalam tim ini. Oke, Mas Andri menjadi satu dari 3 pemain lokal yang tersisa di era juara Liga 1 2018. Seperti apa Mas Andri melihat tim Persija saat ini? Iya, hanya sisa 3, hanya sisa saya, Rico, dan Maman di tim juara 2018. Saya pernah bicara sama Rico. Rico juga pernah ngomong sama saya bahwa kita hanya sisa bertiga. Karena sebagian besar teman-teman kita banyak yang pindah ke Pulau Dewata. Saya hanya bicara sama Rico dan Maman, saya bilang bahwa kalau kita mau banyak lagi, kita harus menjadi juara lagi. Maka dari itu, kita akan punya teman-teman yang menjadi juara bersama itu akan banyak lagi seperti 2018. Oke, Mas Rico juga masuk dalam best of the best di pilihan polling ini. Menurut Mas Andri, sejak kedatangan Rico sampai sekarang gimana di Persija? Iya, kedatangan Rico itu sangat membantu tim, sangat positif. Kita harus akui 2018 ketika kita juara itu, Rico salah satu pemain yang memiliki kontribusi luar biasa dalam tim ini. Selain kontribusi di dalam lapangan, dia juga memiliki kontribusi yang luar biasa di luar lapangan. Rico adalah salah satu pemain yang menghidupi locker room dengan kelucuannya, dengan kekonyolannya. Itulah Rico. Maka bisa saya katakan Rico pemain yang sangat berguna di dalam Persija, di dalam tim Persija. Oke, dari sisi pengalaman dan usia, pencapaian kamu sangat jauh dibanding penjaga gawang Persija lainnya seperti Andre dan Cahya. Seperti apa kamu melihatnya kondisi saat ini? Iya, seperti apa saya melihatnya, saya selalu berbicara dengan semua penjaga gawang, baik di tim nasional maupun di Persija, siapapun itu. Mereka bukan kompetitor saya. Mereka adalah teman latihan saya. Dari zaman saya sama Kurnia Mega, dari zaman saya sama Mas Hendro dulu di Persija, dari zaman saya sama Ferry Rutin Sulu di Sriwijaya. Mereka adalah teman saya berlatih. Maka saya bisa banyak belajar dari mereka, dan begitu juga mereka harus banyak belajar dari saya, dan juga saya harus banyak bukan umur menjadi sebuah patokan, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa saya dapat pelajari dari mereka berdua. Tentu begitu juga sebaliknya, mereka juga bisa banyak belajar kepada saya. Oke, banyak pemain ingin di posisi Mas Andri sekarang, bertahan lama di klub besar dalam jangka waktu panjang, serta merasakan gelar juara. Tapi apa nih yang belum Mas Andri capai? Tentu saya juga masih punya target tersendiri. Ya pastinya ingin menjadi juara lagi bersama Persija. Dan ada target individu yang belum saya capai, yang belum saya gapai. Ya saya tidak akan berbicara di sini. Nanti ketika saya selesai bermain sepak bola, saya akan mengatakan bahwa target saya tercapai atau tidak. Oke, tahun 2023 Persija genap berusia 95 tahun. Seperti apa Mas Andri melihatnya? Ya, saya pernah merasakan naik turunnya Persija. Saya pernah merasakan pindah-pindahnya latihan sampai tengah malam saya harus menunggu latihan di mana kita besok. Dan saya pernah merasakan Persija itu mesnya itu di rumah. Dari dulu di Ragunan ada mes bagus, latihan di sana, dan pada akhirnya kita pindah, tidak punya lapangan, tidak punya training ground dan segala macam. Sampai saat ini Persija punya training ground sendiri, punya mes, punya locker room yang bagus, punya basis supporter yang luar biasa sekarang. Zaman dulu 2013 saya masih ingat Persija ketika main di GBK hanya full yang di bawah. Tapi sekarang supporter sudah memenuhi, bahkan tidak cukup ketika kita bermain di GBK. Jadi Persija saat ini menjadi salah satu tim besar yang mempunyai keinginan luar biasa, memiliki ambisi yang luar biasa untuk maju ke depan
agar sepak bola Indonesia ini menjadi lebih baik.